Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Nur Azizah dari kelas 10 TKJ 4. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ciri-ciri lingkungan dan makhluk hidup. Apa sih itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang tumbuh berkembang biak seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup juga dapat mempertahankan dirinya dimanapun ia berada. Yang dimaksud mempertahankan dirinya adalah ia mampu melindungi diri sendiri dari bahaya. Kemudian, ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Ada 3 sistem pernafasan pada makhluk hidup. Pertama, pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, oksigen dihirup oleh paru-paru ketika tekanan udara di luar. Sementara itu, karbon dioksida dikeluarkan ketika tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada di luar. Yang kedua, pada hewan. Ada beberapa jenis hewan yang bernafas melalui paru-paru, kulit, insang, dan trakea. Yang bernafas melalui paru-paru itu hewan seperti mamalia, contohnya kayak sapi dan kambing. Terus yang bernafas menggunakan kulit yaitu hewan seperti cacing. Yang bernafas menggunakan insang itu seperti ikan, contohnya kayak hiu, pokoknya yang ada di laut itu bernafas menggunakan insang. Terus yang terakhir yang menggunakan trakea itu sekelompok hewan insekta atau serangga. Pada tumbuhan ada 3 alat pernafasan. Yang pertama itu stomata, biasa dikenal dengan mulut daun. Lalu yang kedua ada lentisel, lubang-lubang yang terletak di bagian batang dan memiliki fungsi yang sama seperti stomata. Terakhir, rambut akar, organ yang berfungsi menyerap air maupun nutrien dari dalam tanah. Rambut akar juga berperan menyerap oksigen yang ada di pori-pori tanah. Yang kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. 1. Makronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Lemak itu nutrisi yang berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K, menjaga fungsi hormon, serta menjaga keseimbangan gula darah. Yang kedua, nutrisi mikronutrien. Nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Contohnya, vitamin, mineral. Mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu mineral makro, mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Yang kedua, mineral mikro, mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Yang ketiga ada bergerak. Makhluk hidup bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Gerakan dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu gerak aktif, gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya, berjalan, memakan, dan beraktivitas. Yang kedua ada gerak pasif, gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan. Umumnya terjadi pada tumbuhan. Gerakan tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gerakan endonom, gerakan higroskopis, dan gerakan esionom. Gerakan esionom terbagi menjadi 3. Yang pertama itu gerakan tropisme, gerak yang sebagian tumbuhan arahnya dipengaruhi sumber rangsangan tumbuhan. Yang kedua, gerak taksis. Gerak seluruh tubuh tumbuhan arahnya dipengaruhi sumber rangsangan. Yang ketiga, gerak nasti. Gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipenuhi oleh rangsangan. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup. Contoh peka terhadap rangsangan, ia peka terhadap sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Yang kelima, tumbuh berkembang. Makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu kayak perubahan ukur, panjang,
massa, dan volume. Perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, beranak atau vivipar. Contoh hewannya seperti monyet, kerbau, kucing, dan hewan berdaun telinga lainnya. Yang kedua, bertelur atau ovipar, seperti reptil, ikan, dan serangga. Yang ketiga, bertelur dan beranak atau ovovivipar, seperti ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan beberapa reptil. Cara perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu kawin atau generatif, seperti perkembangbiakan melalui proses penyerbukan pada serbuk sari dan putik bunga. Yang kedua, tak kawin atau vegetatif, seperti perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidup. Proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Yang ke-8, beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, dibagi menjadi 2. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Kemudian ada lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta yang memengaruhi alam. Lingkungan hidup dibedakan menjadi 3, yaitu lingkungan fisik, physical environment. Yang kedua, lingkungan biologis, biological environment. Yang ketiga, lingkungan sosial, social environment. Lalu, yang kedua, komponen lingkungan hidup dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen biotik dapat dibedakan menjadi yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem, yang kelima biosfer. Kemudian ada komponen abiotik, komponen yang memengaruhi ketahanan makhluk hidup di lingkungan ekosistem. Yang pertama ada sinar matahari. Ini bermanfaat banget bagi kelangsungan makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Sinar matahari juga berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman seperti padi, bunga yang ingin mekar. Matahari juga bisa menghangatkan atau mengeringkan sesuatu. Yang kedua, ada suhu. Suhu juga berpengaruh pada lingkungan makhluk hidup. Ada beberapa hewan yang hidup di lingkungan ekstrim yang sangat-sangat dingin seperti beruang kutub. Biasanya makhluk hidup bertahan pada suhu yang normal atau hangat. Yang ketiga, ada air. Air juga sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ia berfungsi untuk menghidrasi tubuh. Yang keempat, ada udara. Udara juga sangat penting bagi makhluk hidup. Manusia dan hewan perlu menghirup udara agar tetap hidup. Kebalikannya pada tumbuhan, ia berfotosintesis mengeluarkan oksigen pada tumbuhan. Yang kelima, ada tanah. Tanah merupakan daratan yang dihuni oleh makhluk hidup. Digunakan sebagai lahan pertanian, perkantoran, dan perindustrian. Kemudian ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu bisa berdampak negatif banget bagi lingkungan. Ini tuh biasanya dilakuin sama manusia atau ulahnya manusia. Biasanya tuh contoh pencemaran lingkungannya kayak buang sampah sembarangan, terus buang limbah ke sungai atau ke kali, sama pencemaran udara seperti knalpot yang berasap itu bisa berdampak buruk banget bagi kesehatan tubuh. Terus dampak membuang sampah sembarangan itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, serangga, dan lain-lain.
Pencemaran udara juga dapat berdampak pada sistem pernafasan manusia dan hewan. Organ yang bersih dapat menghirup udara yang kotor sebab polusi yang banyak. Demikian presentasi dari saya, materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.